Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini bersama saya Puji Lestari? Inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Perum Bulog Cabang Makassar menjamin stok beras aman hingga akhir tahun 2023. Saat ini tersedia sekitar 5.000 ton beras untuk mencukupi kebutuhan konsumsi warga Kota Makassar dan sekitarnya. Perum Bulog Cabang Makassar menyerap gabah secara maksimal dari petani untuk mengamankan stok beras hingga akhir tahun 2023 guna mengantisipasi dampak kemarau panjang El Nino. Menurut pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Makassar, Karmila Hasmin Marunta di Makassar pada Jumat 1 September, hingga saat ini terdapat 5.000 ton beras kebutuhan konsumsi hingga akhir Desember 2023. Untuk itu masyarakat diminta untuk tidak melakukan aksi panic buying. Untuk ketersediaan stok yang ada di kantor cabang Makassar sampai dengan akhir tahun Desember 2023 insya Allah dalam posisi aman karena kami mempunyai stok kurang lebih 5.000 ton ke depannya, sehingga untuk masyarakat yang ada di Kota Makassar maupun di wilayah sekitarnya tidak perlu panik buying karena Bulog akan ada di tengah-tengah masyarakat nantinya. Perum Bulog Cabang Makassar bersama Dinas Ketahanan Pangan akan menggelar operasi pasar di Kota Makassar dan 4 kabupaten, yakni Maros, Pangkep, Goa, dan Takalar pada Minggu 3 September mendatang. Pemirsa, Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Intensuweno dan Komisi 8 DPR Republik Indonesia menyalurkan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Bogor, Jawa Barat. Adapun bantuan yang diberikan berupa bantuan atensi rehabilitasi sosial dengan total 176 juta rupiah dan penyerahan bantuan sosial Kementerian Sosial bersama kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR Republik Indonesia dengan total 36 miliar rupiah. Untuk menyerahkan bantuan. Kementerian Sosial dan Komisi 8 DPR RI menyalurkan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas melalui Sentra Terpadu Intensuweno di Kota Bogor pada Jumat 1 September. Bantuan tersebut berupa bantuan atensi rehabilitasi sosial dengan total anggaran sebesar 176 juta rupiah, terdiri dari motor roda 3, bantuan nutrisi, bantuan rumah tangga dan pemenuhan hidup layak, alat bantu pendengaran, serta bantuan modal usaha. Kota Bogor, penerima manfaat di Kota Bogor menerima bantuan yang relatif besar, terutama dari 2 program besar PKH serta sembako. Sangat mudah sekali, jadi silahkan gitu kan mendaftarkan permohonan bantuan ke Dinas Sosial, nanti Dinas Sosial akan mengisi formulir asesmen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka menjelaskan pihaknya bersama 14 anggota Komisi 8 mengecek soal sejauh mana efektivitas implementasi pelaksanaan program-program Kementerian Sosial di Kota Bogor. Kota Bogor itu seperti diketahui dia satu kota yang kepadatan penduduknya cukup tinggi, sehingga problematika sosialnya juga menarik untuk kemudian di explore ya, di review gitu ya oleh Komisi 8. Sementara untuk kategori penyerahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial bersama kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI ini, total anggaran yang digelontorkan mencapai 36 miliar rupiah, terdiri dari bantuan atensi, program keluarga harapan, serta bantuan sembako. Pemirsa, Polres Metro Tangerang Kota bersama Dinas Perhubungan menggelar uji emisi bagi kendaraan yang melintas di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna. Hal ini dilakukan dalam rangka sosialisasi sebelum pemberlakuan sanksi tilang uji emisi pada 4 September 2023. Puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 mengikuti sosialisasi uji emisi di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang pada Jumat 1 September. Sosialisasi uji emisi ini akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 September mendatang. Sementara sanksi tilang uji emisi akan diberlakukan pada Senin 4 September.
Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah menyatakan akan menggencarkan sosialisasi uji emisi di Kota Tangerang untuk mengurangi polusi udara yang berasal dari kendaraan. Pihak Polres Metro Tangerang Kota dengan pihak Disub melaksanakan uji emisi kendaraan-kendaraan. Ini dalam rangka sosialisasi bahwa semua kendaraan yang melintas di Kota Tangerang harus mengikuti standar baku ya. Apalagi kita sekarang sedang menghadapi kondisi polusi udara yang tidak baik-baik saja ya. Jadi kita berharap minggu-minggu ini masyarakat melakukan pengujian karena nanti mungkin minggu depan di Kota Tangerang juga akan sudah mulai melakukan penindakan di sampling di wilayah-wilayah tertentu. Baru masih kita kita lakukan survei di mana titik-titik yang akan kita lakukan pengujian emisi maupun penindakan sehingga tidak membuat macet jalanan gitu ya. Sampai pada saat kita ngecek ternyata bikin macet kan itu malah jadi perhatian juga buat masyarakat yang lain. Suryo, warga Kota Tangerang, mengaku antusias dengan kebijakan uji emisi. Banyak kali buat mendukung daripada program pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Semoga polusi semakin berkurang di Jabodetabek. Tadi berbayar nggak Pak? Tidak, gratis. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Tangerang, ada 40 kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang ikut dalam sosialisasi uji emisi kali ini. 38 diantaranya dinyatakan lulus uji emisi dan 2 lainnya tidak lulus. Meski tilang uji emisi berlaku pada 4 September, Pemkot Tangerang tetap menyediakan layanan uji emisi secara gratis mulai tanggal 5 hingga 7 September mendatang. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB.
yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Badan Pengusahaan Batam menerima pengembalian aset dari sejumlah masyarakat dan badan usaha di Pulau Rempang pada Jumat 1 September di Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah sedang menyiapkan kawasan industri perdagangan dan pariwisata, yakni proyek Rempang Eco City di Kota Batam, Kepulauan Riau yang masuk dalam program strategis nasional tahun 2023. Agar dapat menumbuhkan ekonomi bagi daerah lain di Kepulauan Riau. Upaya pemerintah mengembangkan Pulau Rempang akhirnya mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk warga Pulau Rempang. Hal ini ditandai dengan pengembalian aset secara sukarela kepada negara pada Jumat 1 September. Pengembangan Pulau Rempang dengan nilai investasi hingga 381 triliun rupiah diharapkan mampu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi daerah lain di Kepulauan Riau, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Arya Stuti Sirait mengatakan, hal ini merupakan buah hasil pendekatan BP Batam kepada masyarakat selama ini. Akan beberapa rekan masyarakat yang ada di Rempang dan juga badan usaha yang dalam hal ini tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan kawasan Rempang itu sendiri. Proyek Rempang Eco City di Kota Batam, Kepulauan Riau masuk dalam program strategis nasional tahun 2023. Pemerintah juga memastikan pemberian kompensasi kepada warga Pulau Rempang yang direlokasi, berupa rumah tipe 45 di atas kafling tanah seluas 500 meter persegi dengan nilai 125 juta rupiah. Pemirsa, Timnas Basket Brazil menang dramatis atas Kanada dengan skor 69-65 di putaran kedua grup L FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, Jakarta. Brasil unggul setelah membalikan keadaan pada kuarter keempat. Timnas Basket Brasil menang dramatis atas Kanada dengan skor 69-65 di putaran kedua grup L FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, Jumat 1 September. Kemenangan ini diraih setelah Brasil mampu membalikan keadaan di kuarter keempat. Pada kuarter pertama, Brasil unggul dari Kanada. Perlawanan sengit Kanada berhasil ditundukkan dengan skor 16-13. Selanjutnya, Kanada berhasil bangkit dan berbalik unggul dengan tampil mendominasi penyerangan pada kuarter kedua yang berakhir dengan skor 37-27. Di kuarter ketiga, Brasil mencoba memperkecil ketertinggalan. Iago Santos dan tim berkali-kali melakukan penyerangan cepat, namun belum mampu membalikan keadaan. Tim Samba hanya mampu memperkecil ketertinggalan sebanyak 7 poin dengan skor 52-45. Pada kuarter keempat, pertandingan berlangsung sengit. Brasil mampu membalikan keadaan di awal babak dengan skor 53-52. Kedua tim saling mengejar hingga skor berhenti di 57-57. Namun pada penghujung laga, layup Iago Santos membawa keunggulan bagi Brasil. Bruno Caboclo mengunci kemenangan Brasil dengan lemparan bebas 1 poinnya. Hasilnya, kuarter keempat ditutup dengan skor 69-65. Pelatih timnas Brasil Gustavo de Conte menyebut kunci kemenangan timnya adalah memperlambat tempo permainan. Trabalho que a comissão técnica toda fez foi muito bom, de scout e de estratégia mesmo para esse jogo. A gente optou por parar o jogo, fazer um jogo mais pausado. É um pouco
antagônico com o que a gente gosta de fazer, mas eu acho que dentro da estratégia para jogar contra o Canadá foi a melhor possível. Mas além da estratégia, eu acho que o máximo. Selanjutnya, Brasil akan melawan Latvia, sementara Kanada akan berjumpa Spanyol dalam lanjutan laga Grup L FIBA World Cup 2023. Pemirsa, TNI Angkatan Laut Lok Sumawe berikan edukasi wisata bahari kepada anak-anak di pesisir Pusong di Pelabuhan Krueng Glukeuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Mereka diajak mengunjungi kapal Angkatan Laut Bireuen 1170 serta mengenali peran dan fungsi TNI Angkatan Laut. Pangkalan Angkatan Laut atau Lana Lok Sumawe mengajak anak-anak sekolah pesisir Pusong mengenali kapal Angkatan Laut Biren 1170 serta berbagai fasilitas tempurnya pada Jumat 1 September. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan minat belajar atau bersekolah pada anak-anak pesisir karena selama ini mereka lebih memilih melaut atau membantu para nelayan. Edukasi ini diharapkan membuka wawasan mereka soal profesi prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan Lana Lok Sumawe Letkol Laut Pelaut Andi Susanto menyampaikan pihaknya membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk belajar soal wawasan bahari. Kegiatan ini sebagai bentuk wujud kedekatan TNI dengan masyarakat. Perkenalan di sini salah satunya adalah wawasan kebaharian, termasuk kebetulan sudah masuk di kapal sehingga dapat mengenal kepada mereka bahwa Angkatan Laut memiliki kapal perang yang nantinya menjadi semangat bagi mereka. Bila semangat belajar juga dapat menjadi salah satu pengawal dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Ketua Relawan Wadah Pembaca Penalar atau Wacana mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Lana Lok Sumawe. Diharapkan anak-anak pesisir Pusong termotivasi untuk bisa menjadi abdi negara. Sebenarnya sangat positif ya dari kami sendiri sekolah pesisir, di mana anak-anak ya udah bisa ngerasain naik kapal gitu, udah tahu oh ada TNI Angkatan Laut, dan mereka juga bisa dan ini juga bisa memotivasi mereka untuk terus melanjutkan pendidikan seperti itu. Anak-anak pesisir Pusong telah mengikuti program sekolah pesisir selama 5 bulan. Kegiatan ini dijalankan oleh relawan Wacana untuk pembangunan karakter serta mengajarkan baca tulis hitung. Pembiayaan sekolah pesisir selama ini mengandalkan bantuan donatur yang menyediakan tempat belajar hingga alat tulis bagi anak-anak. Pemirsa, Kerawang Gayo merupakan motif hias khas masyarakat di dataran tinggi Gayo, Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Oleh masyarakat setempat, motif Kerawang Gayo yang memiliki perpaduan warna unik tersebut dituangkan ke berbagai macam kerajinan, sehingga dapat menjadi cenderamata bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke Gayo. Inilah Kerawang Gayo, yang merupakan motif hias pakaian adat masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Kerawang Gayo memiliki keunggulan karena memiliki nilai estetik pada setiap bordirannya yang memperindah seni budaya dengan berorientasi pada alam, seperti flora dan fauna. Kerawang Gayo juga memiliki warna khas yang unik, sehingga banyak menarik perhatian masyarakat luas, khususnya kaum wanita. Seperti penggunaan warna merah yang memiliki arti berani, putih yang berarti suci, hijau kejayaan, dan kuning yang berarti teliti. Perpaduan warna dalam Kerawang Gayo itu kemudian dituangkan ke dalam berbagai macam kerajinan, seperti yang terlihat di salah satu toko di Desa Simpang 4, Kecamatan Bebesen, Kota Takengon, Aceh Tengah. Di tempat ini, para wisatawan yang datang berkunjung bisa mendapatkan ragam kerajinan motif Kerawang Gayo dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp150.000 untuk produk tas, hingga Rp700.000 untuk produk berupa pakaian ataupun selendang. Salah seorang pengusaha kerajinan Kerawang Gayo, Nurul Fatwana, mengaku keahlian membuat Kerawang Gayo ini dia peroleh saat masih duduk di bangku SMA, ketika mendapatkan pelatihan dari pemerintah desa.
Setelah menekuni selama beberapa tahun, akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri usai tamat sekolah. Sementara itu, salah satu pengrajin kerawang gayo di toko milik Nurul bernama Helmi menyampaikan, saat ini motif kerawang gayo mulai dikenal oleh masyarakat nasional hingga internasional. Karenanya, pihaknya harus menjaga kualitas dan terus berinovasi untuk menarik minat pelanggan. Saran alhamdulillah udah sampai keluar kota, ke Jakarta, Surabaya, sampai keluar negeri juga ada. Kemana itu? Ke Malaysia. Ke Malaysia sering beberapa kali kita kirim. Yang paling banyak kita kirim itu ke Jawa. Yang sering dipesan yang merah, kuning, hijau, putih. Itu warna dasar dari kerawang gayo. Kalau yang sering dipesan orang, baju Kak. Ya itu yang sering dipesan orang dari luar, baju. Cuman untuk tas juga banyak juga dari luar kota juga belanja di sini untuk tas. Oleh-oleh ya? Untuk oleh-oleh. Bermodalkan bahan baku seperti kain dan benang dari luar provinsi, usaha kerajinan kerawang gayo milik Nurul ini mampu menghasilkan lebih dari 50 produk setiap bulannya, dengan total keuntungan yang diperoleh mencapai belasan juta hingga 20 jutaan per bulannya. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.